Perkenalkan Bu, nama saya Irdayanti dari Klinik Akademik Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Di sini saya akan melakukan perawatan perineum ibu. Jadi di sini bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi dan untuk meningkatkan proses penyembuhan. Baik, apakah ibu bersedia? Baik, jika ibu bersedia, silakan ibu menandatangani surat persetujuan ini. Baik, jika sudah, kemudian di sini saya akan memperkenalkan alat-alatnya. Mohon maaf, di sini saya menggunakan alat tidak seperti aslinya, tapi anggap saja seperti bahan dan alat aslinya ya. Di sini baki berisikan bak instrumen yang berisi handscoon, kasa steril, kasa divers atau penekan, salep betadin dan betadinnya, kemudian bengkok, perlak, kemudian kom berisi larutan NaCl, kemudian kom berisi betadin, kemudian selimut, waskom berisi larutan klorin. Baik, permisi Bu, silakan Ibu beri posisi, kakinya diangkat atau posisi dasar rekumben. Permisi Bu, saya beri alasnya. Baik Bu, saya bantu untuk melepaskan celananya Bu. Baik, kita beri selimut, jaga privasi. Baik Bu, saya bantu melepaskan celananya Bu. Di sini saya akan menaruh betadinnya. Permisi Bu, saya ingin mencuci tangan dulu. Kemudian kita mencuci tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah, kita mengeringkan dengan handuk kering. Setelah mencuci tangan, kita memakai handscoon. Di bawah bagian ibu, kemudian kita hidupkan lampu sorot. Kita letakkan bengkok di bawah bagian ibu. Kemudian kita beri kasa steril dengan larutan NaCl-nya. Kemudian saya tekan tangan kiri saya di atas mayoranya. Kemudian kita olesi di bagian labia mayora kanan dengan sisi yang berbeda dan labia mayora kiri. Kemudian bagian dalamnya dengan sisi yang berbeda juga, labia minora kanan dan labia minora kiri. Kemudian kita letakkan di bengkok. Kemudian kita infeksi terlebih dahulu. Kita lihat bagian vulvanya, lokeanya. Karena baru melahirkan baru 1 hari pertama, biasanya berwarna kemerahan atau disebut lokea lubra. Jumlah kurang lebih 50 cc. Kemudian baunya bau amis. Kemudian kita lihat ada massa atau tidak pada bagian vulvanya. Bagiannya kita lihat saja ya, masih infeksi. Kemudian kita lihat ada lesi atau luka. Kemudian ada varises atau tidak. Dan ada kelainan di sini, ibunya tidak ada massa atau benjolan. Kemudian tidak ada luka lecet kolesi. Luka jahitannya masih basah karena hari pertama, tapi tidak ada
tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, bengkak, berbau. Setelah itu kita palpasi pada bagian vagina ibu. Kita lakukan penekanan sedikit pada luka jahitan. Kita pastikan apakah ada jahitan yang terlepas. Jahitannya tidak ada yang terlepas, kemudian jahitannya tidak ada yang longgar. Kemudian kita pegang apakah teraba sakit. Apakah sakit, Bu? Tidak ada. Jadi tidak ada bengkak, kemudian tidak ada kemerahan juga. Kemudian kita lihat kelenjar Barthelina tidak ada pembekakan. Kemudian kelenjar scan yang menghasilkan cairan juga tidak ada pembengkakan. Kemudian tidak ada lubang. Sebenarnya untuk memastikan jahitan ini terbuka atau tidak, kita menggunakan jari kelingking. Kita masukkan ke bagian anus. Kayak gini contohnya. Permisi Bu, tarik napas. Kita masukkan jari secara perlahan ke lubang anus. Kemudian kita angkat ke atas. Ketika kita angkat ke atas, harusnya kalau dia tidak lepas jahitannya, tangan kita tidak terasa mentok. Nggak tembus ke bagian depan. Sakit Bu, anggap saja jahitannya bagus ya. Kemudian kita beri kasabetadin. Kita masukin di kasabetadinnya. Kemudian kita beri kasabetadin. Kita olesi di bagian luka jahitannya. Dan buang ke bengkok. Kemudian kita beri kasa steril lagi, diberi betadin. Kemudian pastikan tidak ada benang-benangnya ya. Kita masukkan ke dalam vagina ibu. Seperti ini, kita letakkan di sini di dalam lubangnya. Anggap saja sudah menempel di bagian jahitannya itu, menutup jahitannya. Kemudian kita beri pembalutnya. Kemudian kita beri pembalut seperti ini ya. Jika sudah kita bereskan alat. Permisi Bu, saya angkat perlaknya. Permisi Bu, saya bantu untuk memasangkan celananya. Baik Bu, kalau Ibu ingin memakai selimut tidak apa-apa, pakai saja. Kemudian bereskan alat. Kemudian kita anggap saja ini berisi larutan klorin. Kemudian kita melepaskan handscoon-nya karena ini sudah bekas darah tadi ya, dan jari kelingking kita juga sudah masuk ke dalam anus ibu, pasti ada kotorannya. Kemudian kita melepasnya dengan cara mencuci tangan memangkah juga, tapi masih memakai handscoon agar handscoon-nya agak bersih dari kotoran. Kemudian lepas. Oke, kita celupkan di larutan klorin. Kemudian mencuci tangan 6 langkah. Permisi Bu, dari hasil pemeriksaan bahwa kondisi jahitannya bagus, tidak ada tanda-tanda infeksi seperti merah, bau yang tidak sedap. Kemudian pendarahannya kurang lebih 50 cc ya Bu, tidak banyak ya Bu. Kemudian saya sedikit memberi konseling kepada Ibu. Nanti untuk membantu proses penyembuhan luka ini, sebaiknya Ibu mengonsumsi nutrisi yang bagus, tidak ada tantangan. Untuk makan daging, telur, ikan, Ibu makan saja. Justru protein yang cukup, kemudian karbohidrat yang cukup untuk membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Terus jangan lupa Ibu
miring ke kiri, miring ke kanan, berjalan atau mobilisasi dini. Kemudian kebersihannya, cara menceboknya dari arah depan ke belakang ya Bu, setiap kali Ibu buang air kecil. Tadi kan ada kasa tuh di bagian vagina Ibu yang tertinggal di dalam vagina. Jadi kasa Ibu itu setelah Ibu buang air kecil, Ibu harus menggantinya. Nanti kita siapkan kasa ya Bu. Jadi Ibu kasanya dilumuri betadin dulu, baru kemudian Ibu pasang lagi setiap Ibu buang air kecil ya Bu. Ya Bu. Jadi kapan Bu biar tidak pakai itu lagi? Jadi bisa ketika di hari kedua dan ketiga Ibu sudah tidak merasa perih lagi, jadi Ibu tidak memakai itu lagi, tidak memakai kasa tadi ya Bu. Cukup mengganti pembalut saja jika Ibu merasa penuh. Kemudian kita melakukan pendokumentasian. Pada hari Senin ini Nyonya N telah melakukan perawatan luka perineum dengan kondisi luka tidak bengkak, tidak merah, dan tidak gatal. Jadi kondisi lukanya baik-baik saja. Terima kasih.